Salat dong, kalau salat dan lihat di sini. Ya. Nah, ini berangkat sini. Tahu tak duduk sini. Maafnya lagi bagi-bagi tamunya. Waktunya Untuk semua kan? Gimana? Videonya untuk semua. Gimana jadi ceritanya? Antum yang bantu Sarif. Jadi Kenalin Sarif. kenalin. Beliau ini Ustaz Mario. Ustaz Mario, masya Allah. Itu Arif Abuya, beliau punya murid, baik dari pejabat, tangan pejabat. Beliau akan tadi Punya bilang, ini juga, antum apa? Pengajian di rumah? Anak-anak asuh? kalau anak asuh kebetulan beliau pimpinan pondok pesantren Al Asidah Al Antum? Muria Di mana? di Bubur. Belakang Plaza Cibubur. Ada berapa siswa? 75 Habib. Anak titip Qurannya gratis. Khair. Syukuran Habib. Bagiin satu, Jazakumullah tapi bikin khair. video bisa. Siap, insya Allah bisa. Ambil contoh satu Qurannya. Satu Quran tuh satu dus berapa isinya, Bang? Ntar ya boleh cek. Dan alhamdulillah ada salah satunya Syarifah juga muridnya di pondok pesantren Riau. Habsyi juga Habib. Oh, kalau ada Syarifah atau Sayyid yang hafal sekolah di antum, hafal minimal 20 juz, kalau bisa 30 juz. Ada beasiswa dari anak. Dia bisa ke Yaman gratis. Anak beasiswa. Tapi dahulukan dulu Syarifah dan Sayyid. Nah, dahulukan dulu yang yatim. Khair. Yatim. Kalau nggak ada yatim, cari dia misalnya minal mustadafin, orang nggak mampu banget, belum kabarin. Khair. Setiap setahun kita minimal ada 12 beasiswa yang ada biaya. Baik. Kita dahulukan itu dulu, kalau nggak ada baru yang lain. Namanya Fadailul A'mal. Masya Allah. Dalam beramal itu cari fadailnya dulu. Pada satu kampung itu nggak ada orang miskin. Kalau yang miskin ada dua, satu Sayyid, satu ini. Dahulukan dulu Sayyid. Oh, dua-duanya bukan Sayyid. Oh, cari yang paling soleh dan fadail. Mazhab itu kan ada 4. Hanafi, Maliki, Syafi'i. Syafi'i yang paling banyak. Kenapa paling banyak? Karena salah satunya Imam Syafi'i itu dari bangsa Quraisy. Ada fadail nasabnya. Jadi kalau ada 2 orang alim, satunya alimnya sama, satu habib yang ada memberikan nasabnya. Alhamdulillah juga seluruhnya gratis Ustaz di pondok. Siapa yang memudahkan jalan orang untuk menuju ke ilmu, Allah mudahkan jalannya ke syurga. Amin. Karena titip nggak bisa ngasih apa-apa, ada Quran. Jadi ada Quran. Anak rekam. Ya. Apa? Satu dus lebih dari sekarang. Bagiin satu-satu anak-anaknya. Kita bikin video aja kan sedikit. Terima kasih Habib Ahmad Habsyi. Qurannya sudah kami terima. Terima kasih buat komunitas Riau Indonesia Mengaji. Wasilah Habib Ahmad Habsyi Qurannya sudah. Anak-anak tiap bulan itu berjuang dengan komunitas ini, membantu program kumpulin wakaf Quran dari orang yang mampu dibagikan ke. Karena Al-Quran ini dari zaman Belanda sampai sekarang hanya tercetak 3 juta sampai sekarang. Kalau nggak dimakan rayap, nggak hilang, berarti cuma 53 juta. Muslim kita 230 juta. Ada 177 juta yang beriman kepada Allah, dia nggak pernah lihat Quran. Makanya krisis anak iman. Orang bisa beli handphone, 1 orang 2 handphone, belum tentu dia bisa baca. Nah, ini Qurannya ada terjemahannya. Iya, kertasnya anti rayap, anti basah. Nanti anak serahkan kantor. 136. 136 berarti 3 dus. Lebih dari 70, berarti 90-an. Aku bagi sesat. Pilih videonya tadi. Baik. Jadi nyeliranya juga ada laporan ke mereka, karena mereka ini sangat amanah. Per 1% pun ada laporannya. Tanggung jawabnya kan kepada uang umat sana. Dari umat itu. Antum sini, simbolis saja. Ada siapa di sini? Ada Yayan.
Nggak ada. Udah gitu. Nanti habis foto, Arif nanti ambil Qurannya 3 dosis ya. Baik. 1, 2, 3. Bismillah. 1, 2. Khalas Bu ya. Alhamdulillah. Dan ambil Qurannya 1, 3 Insyaallah. apa? Bukti apa? Dalam Islam kita diajarkan segala sesuatu itu dengan faktu, administrasi. Jadi administrasi itu pertama kali kesenangan, bukan kesenangan kafir. Jadi gimana ceritanya tadi keputus? Ya, alhamdulillah kebetulan Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah berupa ilmu yang alhamdulillah saya niatkan itu berdakwah kepada orang-orang yang selama ini belum tersentuh Ustaz. Yang belum tersentuh di mana contohnya orang-orang yang kantoran yang berangkat pagi pulang petang itu kita ustadz-ustadz, para kiai, ulama juga mau menyentuh mereka itu mereka nggak bisa masuk kan, kiai ulama masuk ke kantor-kantor kan nggak mudah, itu harus ada proses yang panjang gitu. Terus saya lihat banyak sekali beberapa kalangan yang nggak mudah gitu. Jadi alhamdulillah saya masuk melalui cara-cara tertentu, sistem tertentu untuk dakwah kepada mereka. Dakwah kepada mereka, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Caranya itu salah satunya melalui online. Gitu. Iya. Alhamdulillah dengan online ini bahkan sampai yang dari Arab gitu kan. TKI Arab ya banyak. Jadi alhamdulillah bisa belajar. Jadi tujuannya yang pertama adalah bagaimana mereka bisa menjalankan agama Allah dengan nggak takut gitu, dengan tidak takut. Salah satunya saya masuk kepada mereka adalah ketika kita jalankan motivasi mereka untuk mengamalkan agama agar mereka masuk surga gitu, atau supaya tidak masuk neraka, itu mayoritas kurang respon gitu. Kenapa? Karena neraka nanti masih lama gitu kan. Surga belum kelihatan. Neraka masih lama, surga nggak kelihatan. Jadi saya masuk dengan apa yang mereka bisa rasakan gitu. Salah satunya apa, sekarang banyak masyarakat yang terjebak namanya hutang. Riba dan non riba. Alhamdulillah dengan izin Allah saya buat metode bagaimana agar kita dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui amalan-amalan. Nah, salah satu komunitas yang didirikan guru saya ini Magnet Rezeki gitu. Nah, itu foundernya Ustadz Nasrullah. Alhamdulillah beliau ini banyak ya dari kalangan jabat, artis dan sebagainya yang mungkin nggak semua bisa masuk. Nah, beliau ini bisa masuk, dan bahkan bisa dibilang Ustadz Nasrullah ini bukan kiai, bukan ulama, bukan ustadz, tapi ya beliau banyak pimpinan pondok pesantren yang belajar ke beliau. Nama judul bagus. Rahasia Magnet Rezeki, bestseller alhamdulillah di Gramedia. Nah, alhamdulillah kemarin waktu bulan Ramadan itu ada tamu dari Mesir. Tamu dari Mesir itu membawa kiswah dan saya coba dakwahkan ya kiswah ini ke binaan-binaan saya. Kurang lebih ada 20.000 orang. Apa? Alumni umroh? Binaan yang belajar ke saya. 20.000? Ya, kurang lebih. Online? Ya, online. Bisa dihadirkan online mereka? Bisa. Insyaallah. Ada di Jakarta ada berapa ribu? Saya nggak ini karena itu dari Aceh sampai Papua.
dia ini. Tapi Coba. kalau mau di ini kan insya Allah bisa. Antum data di Jakartanya yang di ini pegawai Macam-macam ya. data yang di Jakarta dulu, Jakarta Jabotabek, data ada berapa orang. Nanti Mas Arif ngajak nobar gratis film Ada Surga di Rumahmu. Anda siapkan biskup, misalnya minimal 100 orang. Bisa. Satu biskup kalau bisa lebih di Bisa. Lebih satu bisa. biskup tuh 180, 150 atau 80. Misalnya di sini biskupnya nanti disiapin biskup, kemudian kasih voucher gratis, mereka nonton, nanti dapat gratis tausiana. Masya Allah. Nah, bisa kita ajak kekuatan itu. Bisa. Insya Allah kalau ini lebih dahsyat lagi. Kalau ini nanti Ustaz Rasulullah nanti kita Karena baca silaturahmi. ini bisa jadi Ini judul udah bagus. jutaan pengikutnya, jutaan. Kalau di Jakarta sendiri, insya Allah puluhan ribu juga udah ada. Nah, iya. benar. Insya Allah nanti bisa ini. Insya Allah bisa nanti. Kalau Jadi untuk anak. iya. Masya Allah. Barakallahu fiik. Paling senang dikasih buku. Ah ini buat tamu dari jauh nih. Alhamdulillah. Buat Arif nanti ke rumah hari. Salam buat Nasrullah ya. Siap Ustaz. Nah ini Ustaz Kapan-kapan. Nasrullah. Ustaz, jazakumullah, amanahnya sudah diterima. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi ulumikum wa fi arzakikum wa fi amwalikum wa fi ahlikum, insyaallah diberkahi rezeki Amin. keluarga ilmunya. Amin. Insyaallah. Karena baca dari judulnya sudah menarik, rahasia magnet rezeki. Masya Allah. Senang sekali kalau dikasih buku. Masya Allah. Senang sekali Anda baca, dan mohon izin apa yang Anda baca nanti Anda sampaikan juga ke umat Amin. Amin. biar dapat terus mengalir kebaikan buat antum dan semuanya. Jazakumullah, jazakumullah. Nah, ini alhamdulillah kemarin ada pameran di aneh dapat rezeki Apa air nih? celupan rambut Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Masya Allah. Ini yang di pameran di Ya, Taman Mini itu belum sempat datang. iya di Taman Mini. Zaki Mirza tuh. Iya. Antum bikin di sana? Iya teman-teman. Teman. Ya. Kalau ini air dari Sungai Eufrat, ada telapak kaki Nabi, Masya Allah, banyak sekali hadiah. telapak kaki Nabi Ini botolnya Muhammad dari bagus. Sungai Eufrat. Kalau gitu jadi alhamdulillah intinya gini Bib, banyak orang yang datang belajar ke saya itu bukan perkara akhirat Bib, karena perkara akhirat belum kelihatan, kesusahan kita di akhirat belum kelihatan, tapi yang sudah kelihatan perkara dunia Bib. Itu dulu. Ini bagus botolnya. Perkara dunianya sudah kelihatan, hidupnya tidak mudah. Bahkan guru saya, beliau Ustaz Nasrullah mengatakan bahwa salah satu kurang lebihnya Bib, salah Ustaz, satu sini Ustaz. Ustaz Bukhari. Sini Ustaz. Nanti salah gini ya. satu ciri atau tips ya ketika kita masuk surga, sebenarnya salah satu cirinya adalah kita sudah ada di surga meskipun di dunia. Iya. Jadi jangan pede ya. Jadi orang itu kepedean, nggak apa-apa saya susah sekali kita di dunia, nanti di akhirat masuk surga. Jangan pede seperti itu ya. Bahkan bisa menjadi tolak ukur ya. Ketika kita dimudahkan kehidupan dunianya, maka insya Allah kehidupan akhiratnya akan memudahkan. Jadi melalui pintu itu Bib, saya bersama teman-teman jamaah saya, alhamdulillah dengan izin Allah testimoni ribuan Bib. Ada yang baru saya ajarkan 2 minggu, Allah berikan, tadi saya cerita ke teman-teman, rumah 1 miliar ya. Dia pejabat di Jakarta, dia tidak punya uang, tabungan nggak ada, tapi pengen beli rumah 1 miliar, dengan kuasa Allah kebeli dalam waktu 2 minggu. Masya Allah. Ada juga dalam waktu 2 minggu dengan izin Allah dapat mobil dan rumah mewah. Ya, jadi semuanya itu murah kalau kita punya Allah Subhanahu Wa Taala. Betul. Tapi sebaliknya semua itu jadi berat karena kita nggak punya Allah. Kita cari uang, hitung pakai kalkulator ya. Gitu. Nah jadi saya kesini juga tujuannya belajar, Bib. Tujuannya belajar. Saya ingin bertanya bahwa pertama kiswah itu apa sih sebenarnya, karena kemarin saya berikan salah satu kiswah ke guru saya di Lampung, itu kiai-kiai pada nge-WA semua, pada nanya bagaimana cara mendapatkan, kalaupun saya mahar siap. Saya bilang sabar dulu, saya baru kasih satu. Ternyata memang
banyak yang nggak tahu level kiai gitu, bukan orang awam, ini level kiai gitu, banyak yang belum tahu itu kiswah. Dikira kiswah ini hanya bisa dimiliki oleh presiden, hanya bisa dimiliki oleh habaib orang-orang yang tinggi saja gitu. Ternyata kan tidak. Nah, kiswah ini pengertian kiswah apa, terus asalnya dari mana, dan yang ketiga manfaatnya. Ya, baik. Yang pertama, ya jazakumullah antum sudah datang ke sini. Ya, bahwa rezeki buat kita karena udah dapat magnet duluan. Buat rezeki ini, ya jazakumullah, mudah-mudahan asbab silaturahim antum ini membuka keberkahan umur, keberkahan rezeki kita seperti yang dijanjikan Rasul. Salah satunya silaturahim itu mufatih, menjadi pembuka semua keberkahan umur dan rezeki. Jazakumullah, terima kasih. Allah yang membalas kebaikan antum, setiap langkah insya Allah bernilai ibadah. Yang kedua, terkait kiswah. Kiswah ini adalah potongan kain Ka'bah. Karena pertama kali juga senang mengkoleksi ini itu ketika dari Mekah mau ke Madinah, dalam perjalanan ketemu seseorang. Yang harus diingat bahwa dalam Islam itu tidak ada kebetulan, semua itu adalah ketentuan. Dalam bahasa agama namanya takdir. Takdir itu ada dua, ada yang baik, ada yang buruk. Kalau baik, ketika menghampiri, syukuri. Kalau buruk, ketika mendatangi, maka sikapi dengan bersabar. Allah pasti punya rencana dari semua apapun yang sudah ditakdirkan. Nah, satu hari anak umroh bersama keluarga besar, anak, istri, orang tua, masuk Mekah. Sampai Mekah 4 hari, setelah itu baru ke Madinah 3 hari. Nah, di Mekah punya ayah sakit, punya ibu sakit, istri sakit, anak-anak sakit. Jadi anak mikir, ya Allah, kalau semuanya sakit begini, menuju ke Madinah naik mobil 6-7 jam, kasihan mereka. Mau naik pesawat ribet. Anak nggak sengaja buka TV di kamar, itu ada peresmian kereta cepat. Kereta cepat Mekah ke Madinah. Waktu itu masih 2,5 jam, lebih hebat lagi karena tapi transit Jeddah. Sekarang udah 2 jam karena nggak lewat Jeddah. Nah, ada bilang ke Mutawif Abu Bakar, itu ada peresmian kereta cepat, bisa nggak ya kita beli tiketnya, kita pakai, karena jangan naik bis, naik kereta cepat aja, biar jamaah naik bis atau naik kereta cepat karena lagi sakit semua. Bisa Habib, karena Habib megang igoma, anak itu megang igoma, KTP Saudi, yang dikasih warga kehormatan waktu itu. Dan igoma, green card, bisa Habib. Ya kalau untuk jamaah belum boleh katanya, tapi karena Habib punya igoma, Habib bisa alasan ngajak keluarga gitu. Jadi ngajak keluarga aja. Belilah, anak bilang ini uangnya beli, tapi kalau bisa kita satu gerbong, jangan bisa. Karena kita pertama nggak tahu, kemudian ada anak-anak, ada orang tua, biar kita bisa jagain. Ternyata apa yang kita rencanakan berbeda dari fakta. Sampai ke sana karena itu baru launching, penuh, membludak. Orang-orang Saudi aja mau nyoba semua. Itu kan udah dapat tiket, kita bersyukur walaupun mahal. Karena beli tiket, akhirnya terpecah kita berapa gerbong. Anak-anak anak di mana, ayah ibu anak pisah, mutual pisah, sampai ala kulihal anak dan istri saja yang tidak terpisah. Yang namanya perempuan panik, istri kamu di mana? Dia bilang udah aturannya begini, Allah mau diapain lagi? Yang penting kita satu rel. Tapi yakin pasti ada hikmah, nggak mungkin pasti ada hikmah. Anak antarin ayah ke gerbong ini, anak di gerbong anak-anak di gerbong ini. Terakhir baru anak cari gerbong anak sampai ke ujung. Anak di gerbong berhadapan dengan 2 orang, nanti ada putih yang kirim kantor. Berhadapan dengan 2 orang. Suami istri. Nabi alhamdulillah kita diatur Allah berhadapan dengan orang yang juga suami istri, jadi kita nggak canggung kan, nggak canggung. Ustaz, sini Zat, kamu sih Zat. Oh, hamam. Pol hamam di AMS Aikal, kebuka nggak? Kebuka.
kunci. Jadi udah begitu anak duduk, orang Arab ini nanya yang laki-lakinya, siapa? Anak jawab Mas Arab, anak Ahmad. Oh sama, saya juga Ahmad. Ahmad apa? Anak tanya balik lagi, nanti Ahmad siapa? Disebutkannya marganya. Dia bangga dengan marganya itu. Dan biasanya orang Saudi kalau bangga dengan satu marganya berarti dia orang pengaruh atau orang besar. Dia tanya anak margana, anak bilang anak Al-Habsyi. Dengar Al-Habsyi dia kaget. Tadi lalu dia ambil tangan anak, dia cium. Anak kaget, anak tarik isyarat, ya apa ini? Dia bilang saya pecinta anak cucu Rasulullah. Anak bilang hadza syai'un ajib, ini sesuatu yang langka. Betul, sangat Di Saudi kok ada yang begini langka, gimana ceritanya? Dia bilang katanya kalau ada orang di Saudi ini dia nggak mengaku anak cucu Rasulullah atau dia nggak cinta, biasanya ada dua. Satu karena kebodohan dia tidak memahami hadis Nabi, ya, yang Nabi bersabda, aku tinggalkan kepadamu dua perkara, yang kalau kalian berpegang dengan dua perkara itu maka tidak akan sesat selama-lamanya. Yang sering dibacakan cuma Quran dan hadis. Sebenarnya ada yang lebih kuat dari hadis itu, tapi nggak disampaikan. Al-Quran dan Ahlul Bait. Dari mana ente tahu tentang sunnah Nabi kalau nggak lewat anak cucunya? Kan yang lebih kenal datuknya anak cucunya. Iya nggak? Nah, apa itu? Nah itu nggak jarang disampaikan. Nah, dia bilang mungkin dia nggak paham agama. Atau yang kedua Habib, dia paham tapi hatinya sakit. Ada kedengkian, ada kecemburuan, atau ada dendam. Ya, makanya itu pasti mendengar di kasus tentang Kiai Imaduddin. Antum tahu nggak kenapa dia ngotot banget? Mencari-cari kesalahan habaib dan memfitnah bahwa katanya silsilah habaib itu terputus. Antum tahu sebabnya? Belum tahu. Anda jelaskan. Anda nggak mau saja berkomentar. Tapi ini cukup antara kita aja ya. Jangan dipublikasikan, nanti akan panjang.